Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Daeng. Ya, hari ini nih hari ke berapa ya kemarin ya? Hari ke-9 kalau nggak salah. Ya, jadi sekitar 11 hari lagi menuju Red Formation. Ya, teman-teman yang mau daftar Red Formation, monggo, masih ada waktu. Nah, pagi ini nih kita mau bahas tentang platform ya. Jadi kemarin kita bahas tentang copywriting. Nah, kita nggak bahas tentang visual, baik gambar maupun video, tapi saya kutipkan sebuah ini aja ya, sebuah post dari seorang konten kreator terkenal ya, namanya Pak Indra Aziz. Ini konten kreator di bidang musik ya. Saya kutip satu quote dari beliau ya. Jadi beliau bilang, kalau ada satu nasihat soal konten yang bisa gue bagikan setelah punya 2,7 juta subscriber di YouTube dan 1,7 juta follower di TikTok, nasihat itu adalah konten harus gampang. Penjelasan minimalisir segala friksi dalam konten, setting alat, dandan, lokasi, dan lain-lain. Dengan begitu konsistensi mudah diraih. Jadi berkaitan dengan visual, baik grafis maupun video, singkatnya ini yang bisa kita pegang. Yang penting gampang gitu. Jadi nggak perlu macam-macam, nggak perlu canggih-canggih, atau minimal nggak perlu canggih-canggih dulu deh. Yang penting bisa gampang, karena kalau gampang, simple, sederhana, jadi bisa lebih konsisten. Itu aja yang dipegang. So, manfaatkan tools. Kemarin sudah kita bahas ya, bahwa ada 3 tools itu ya, untuk copy itu pakai ChatGPT atau yang lain terserah boleh. Kemudian buat visual, buat grafis itu pakai Canva, buat video bisa pakai CapCut. Seperti yang saya lakukan pagi ini saya baru rekam pagi, dan karena saya menggunakan pola yang gampang, jadi saya bisa cepat banget membuat sebuah konten. Itu aja yang jadi pegangan teman-teman. Selanjutnya kita ngomongin nih platform. Kita mulai dari yang organik. Jadi kan ada dua ya, ada organik, ada paid. Ada organik yang tidak berbayar, katakan begitu, ada juga yang paid yang berbayar. Kita ngomongin yang organik dulu nih pagi ini, dan kita pakai studi kasusnya nanti di Instagram. Nah, kenapa di sini kok saya angkat tentang reach yang penting? Karena tadi kalau kita udah ngomongin konten kemarin, kontennya sudah jadi, ya, berikutnya adalah distribusi. Distribusi itu tentang apa sih? Distribusi itu pada intinya, pada hakikatnya adalah tentang reach, tentang jangkauan. Jadi kalau diibaratkan konten itu adalah iklan kita itu, nah tugas berikutnya, PR berikutnya adalah bagaimana iklan kita itu bisa menjangkau sebanyak mungkin orang dengan secepat mungkin, dengan jangkauan seluas mungkin, sesuai target market kita. Nah, seperti saya sampaikan tadi, kita pagi ini studi kasusnya Instagram ya. Walaupun nanti kita nggak hanya menggunakan Instagram, tetapi mudah-mudahan jadi paham prinsipnya, dan ini bisa diterapkan di sosial media manapun. Nah, kalau mau main Instagram nih, paling tidak ada 3 langkah ya yang perlu kita lakukan. Singkatnya, sederhananya, karena kita selalu di Red Formation kita singkat, kita sederhanakan. 3 langkah itu apa? 1, atau pertama, optimasi on page yang di dalamnya sosial media. Kemudian ada optimasi off page, dan ketiga kita ukur dengan metrik. Bagaimana penerapannya? Kita mulai dari optimasi on page ya. Di on page di Instagramnya apa aja sih yang harus dioptimasi? Menurut saya ada 3. Pertama, profilnya harus jelas. Kemudian yang kedua, feed. Yang ketiga, konten. Gimana sih contohnya? Kita buka aja langsung Instagram ya. Instagram, coba kita cek akun-akun Instagram yang bagus-bagus lah ya gitu ya. Kita buka. Nah, yang dimaksud optimasi feed, optimasi profil ini ada di sini teman. Jadi pertama itu logo atau foto profil ya. Kalau teman-teman itu pakai akun personal, maka ini harus foto yang bagus gitu. Kenapa? Karena itu hubungannya nanti dengan trust.
Jadi kalau teman-teman di sini misalnya akun personal sebagai agent atau broker, di sini fotonya tanah kosong, itu jelas nggak memberikan trust. Tapi kalau teman-teman pakai eh, foto yang penampilannya profesional gitu, profesional tuh tidak harus mahal, itu lebih punya trust, lebih membangkitkan trust dari orang yang mengunjungi akun Instagram teman-teman ya. Jadi misalnya fotonya pakai jas atau berpenampilan rapi menarik menurut versi teman-teman lah, nggak usah nggak apa namanya nggak mesti pakai jas kayak gitu-gitu ya. Nah, kenapa harus trust? Karena ya no trust no closing, no trust no selling, intinya gitu. Nah, kemudian di sini nih teman-teman, di sini di deskripsi profil ya, ini teman-teman cantumkan tadi kalau personal kan dengan foto, tapi kalau misalnya bisnis, akun brand ya di sini dengan logo. Nah, logo itu buatnya juga sekarang udah gampang gitu ya, nggak kayak dulu harus ke desainer grafis profesional, tapi buat sendiri dengan Canva atau dengan bantuan AI juga sudah mudah. Kemudian di sini dideskripsikan dengan jelas nih, akun teman-teman ini akun yang ngomongin apa, kemudian bisa bantu apa nih buat followernya gitu, atau buat orang-orang yang berkunjung. Kemudian ada di sini kayak copywriting, ada CTA-nya, ada call to action-nya. Kalau mereka tertarik dan mau menghubungi teman-teman kemana, ini misalnya ditaruh WA-nya gitu. Coba kita cek satu akun lagi. Nah, ini bukan properti, tapi teman-teman bisa tiru. Habiskerja.com, followernya 768.000. Nah, ini akun apa sih? Ini kan dijelaskan di sini. Terus portofolionya udah punya 130.000 alumni yang berhasil ya, teman-teman bisa cantumkan pengalaman gitu. Terus apalagi ini ada CTA-nya, ada apa ajakannya di sini, ini termasuk CTA, kemudian dikasih link ya, kurang lebih begitu ya. Itu untuk optimasi profil. Kemudian optimasi feed, saya punya contoh yang bagus sebetulnya, teman kita juga itu namanya proyeknya apa? Suara ya, suara. Nah, ini feednya bagus nih teman-teman. Pertama dari segi tema, jadi tematik ya, dari color, kemudian font, kemudian isi kontennya, karena ini lumayan variatif. Tidak cuma hard sell aja, tapi ada misalnya ini ya, di bawah ada kuis gitu ya, kemudian ada tips, ada yang lain-lain, ada yang lucu-lucunya juga kalau nggak salah, dulu udah lama saya nggak lihat ini. Nah, kita juga bisa belajar tentang ini dari akun-akun properti yang pengembang besar gitu ya. Ini ada perubahan ini ya teman-teman ya, perubahan dimensi feednya Instagram, sehingga banyak feed orang nih jadi pada berantakan. Ini aslinya kan nyambung nih, kayak gini nih nyambung, walaupun ada beberapa posting, tapi ketika disatukan dia nyambung contohnya. Jadi ini gunanya apa, supaya ketika orang datang berkunjung ke sini ini menarik gitu ya, karena menarik, jadi site awalnya menarik, kemudian dia jadi punya minat untuk baca lebih lanjut, untuk kepoin lebih lanjut, akhirnya dia lihat kontennya. Nah, mulai nanti dari situlah kita harapkan trustnya tumbuh. Banyak sih yang bisa teman-teman buka, nanti teman-teman lihat, teman-teman contoh bagaimana optimasi feednya dan kontennya gitu. Jadi ini salah satu sumber ide ya.
Nah, konten tadi juga kita sudah bahas, kemarin juga kita udah bahas agak banyak. Nah, kita lanjut selanjutnya nih. Selanjutnya setelah on page, apalagi nih, setelah on page ada lagi off page. Jadi bukan kita setting tadi profilnya aja supaya menarik, supaya bagus, supaya menimbulkan trust. Kemudian bukan cuma feednya aja kita susun sebagus mungkin itu, terus kontennya. Nah, kan teman-teman sering ya lihat nih kontennya udah bagus segala macam, tapi kok sepi nih, engagementnya rendah dan segala macam seterusnya. Maka kita harus lakukan nih optimasi of page. Apa aja tuh? Ya terdiri dari, kalau di Instagram ya, studi kasus Instagram, hashtagnya jangan lupa, ya termasuk captionnya dan seterusnya gitu. Kemudian lakukan engagement. Jadi hakikatnya media sosial itu kan tempat untuk bersosialisasi. Kalau kita cuma konten aja lah, kita kayak ngomong sendiri gitu. Kita kayak ngomong sendiri, kita nggak negur orang, kita nggak bicara sama orang, ya sebaliknya mungkin orang juga jadinya nggak berbicara dengan kita. Maka lakukan engagement gitu, bersosialisasilah dengan terutama akun-akun yang menjadi target marketnya teman-teman. Kemudian kita nanti maksimalkan dengan ads ya. Kalau hanya mengharapkan organik, itu pertumbuhan engagement dan follower itu akan sangat lambat gitu. Jadi kita dorong dengan ads. Banyak akun yang followernya banyak, engagementnya tinggi, itu karena mereka juga rajin nge-ads-nya gitu. Itu dalam jangka pendek itu perlu dilakukan. Jadi saya kasih contoh lagi ya. Misal tadi kan kita buka LinkedIn ya. Nah, ini LinkedIn bisa sampai followernya sebesar ini ya. Salah satunya karena lagi nge-ads juga. Kemudian ada salah satu alumni ya. Alumni workshop kami zaman dulu. Workshopnya masih namanya Redmark. Nah, ini kontraktora 314.000 follower ya. Kalau kita lihat konten-kontennya, nah ini karena perubahan dimensi Instagram, jadi kepotong tampilannya, harus disesuaikan. Nah ini misalnya gede-gede ya, ini 89.000 view, like-nya, komennya 379, ini gede-gede karena dibantu juga dengan ads. Jadi awal-awal dibantu ads, lama-lama nanti akunnya terbangun gitu. Jadi satu akun profesional yang terpercaya, punya follower banyak dan punya engagement yang tinggi. Nah terus optimasi keluar juga dilakukan dengan cross post. Artinya kalau kontennya teman-teman udah apply gitu, cocok dengan multi platform, maka bisa di cross post ke YouTube, misalnya di cross post ke TikTok dan seterusnya. Itu optimasi of page-nya. Nah, teman-teman perlu tahu juga bahwa ketika teman-teman melakukan optimasi off page dan on page dengan benar gitu, secara tidak langsung teman-teman udah melakukan SEO gitu. Nah, saya kasih contoh misalnya gini. Jadi teman-teman bisa analisa sendiri gimana sih. Kalau teman-teman ketik di sini konsultan digital marketing properti 2025, teman-teman boleh ya ketik di Google-nya masing-masing. Ini nanti muncul akun kami nih, Instagram belajar bisnis properti. Ini followernya masih dikit, tapi ketika dicari di Google muncul dia, muncul tampil di halaman pencarian Google. Kalau ada yang nyari ya, kalau ada yang nyari. Kalau nggak ada yang nyari ya belum rezeki. Terus konten ini YouTube juga muncul. Nah gitu, kalau dilakukan dengan benar secara tidak langsung juga akan walaupun kita fokusnya di sosmed, akan muncul juga di mesin pencarian. Nah terakhir teman-teman, kalau udah lakukan, teman-teman perlu ukur keberhasilan sosmed organiknya dengan metrik. Apa aja metriknya? Nah, paling tidak ada 3 nih. Yang pertama viewnya banyak nggak? Kemudian engagement rate apa sih kalau di Instagram? Ada like, ada komen, ada save dan lain-lain. Itu tinggi nggak? Nah ini kalau ini udah tinggi, itu pelan-pelan nanti followernya tumbuh.
Saya mau kasih contoh lagi sebelum tutup ya, yang terakhir. Ada akun ini juga, akun senior kita lah ya, Regina Properti atau Regina Properti mungkin. Nah ini teman-teman, ini berkat konsisten konten gitu. Tadinya followernya tidak sebanyak ini, kemudian naik tiba-tiba jadi 20 ribuan follower karena ada satu konten di sini yang bikin tiba-tiba. Jadi kita nggak pernah tahu nih mana konten yang viral kan. Kita konsisten konten, dan tiba-tiba ada satu kontennya yang viral, terus tiba-tiba followernya tuh naik jadi puluhan ribu follower naiknya dalam waktu hanya beberapa hari. Nah ini kalau nggak salah nih yang gede ini 175.000 like-nya, view-nya ini udah jutaan, walaupun komennya dikit. Nah dari sinilah nih dapat kenaikan followernya. Nah itu teman-teman yang bisa kami sampaikan pagi ini. Kalau teman-teman tertarik untuk belajar lebih lanjut ya, teman-teman bisa gabung di workshop Red Formation. Ini ada linknya, belajarBisnisProperty.mySkalev.com/. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.